Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan jangan lupa buat kalian semua, jaga kesehatan tersebut dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, serta selalu rajin berolahraga. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah materi yaitu tentang atletik. Atletik merupakan salah satu cabang olahraga yang terdiri dari gabungan jenis olahraga fisik seperti jalan, lari, lempar, dan lompat. Secara garis besar, kata atletik berasal dari bahasa Yunani yang berarti athlon. Kata tersebut memiliki arti pertandingan atau perjuangan. Mengacu dari kata atletik, maka pengertian atletik adalah suatu perlombaan cabang olahraga tertentu yang meliputi jalan, lari, lempar, dan lompat. Atletik juga dikenal sebagai ibu dari segala cabang olahraga. Hal itu dikarenakan dasar olahraga atletik adalah jalan, lari, lempar, dan lompat. Kemudian menjadi gerakan dasar di beberapa jenis olahraga. Sejarah dan pengertian atletik. Dikutip dari World Athletic, sejarah pengertian atletik pada awalnya dipopulerkan oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-6 1000 Masehi. Saat itu, perlombaan lari menjadi satu-satunya cabang olahraga yang ditandingkan. Lalu, olahraga atletik modern seperti yang kita kenal saat ini dimulai dan berkembang di Inggris pada tahun 1154 Masehi. Atletik mengalami pasang surut hingga akhirnya perlombaan amatir pertama di Inggris diselenggarakan pada tahun 1825. Olahraga atletik memiliki organisasi formal pada abad ke-19, di mana latihan dan olahraga reguler sudah diajarkan di berbagai sekolah Eropa. Pada perkembangannya, olahraga atletik mulai diperlombakan dalam olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara pada tahun 1896 silam. International Amateur Athletic Federation bertugas untuk melakukan standarisasi pencatatan waktu, rekor dunia, serta menggelar kompetensi atletik di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, olahraga atletik baru dikenal pada sekitar 1930-an. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda mengajarkan di sekolah. Kemudian, olahraga atletik berkembang dan perkumpulan atletik yang pertama kali didirikan pada 3 September 1950 di Kota Semarang. Saat ini, perkumpulan tersebut dikenal dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia dan masih tetap bertahan hingga saat ini. Jenis-jenis olahraga atletik. Meski dikenal memiliki 4 jenis, namun cakupan jenis olahraga atletik ternyata lebih luas. Berikut ini adalah cabang-cabang atletik yang harus kalian ketahui. Yang pertama, yaitu cabang atletik lari. Lari menjadi salah satu cabang olahraga atletik yang paling populer dan kerap ditandingkan di berbagai kejuaraan. Lari menekankan kecepatan, ketahanan tubuh, dan kekuatan seorang atlet. Nah, ada beberapa pengertian atletik lari, diantaranya yang pertama di sini lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam cabang atletik. Sebagian besar orang sering menyebutnya dengan istilah sprint. Yang kedua yaitu lari jarak menengah. Pada lari jarak menengah, para pelari melakukan start dengan menempelkan kedua telapak tangan di tanah, pandangan lurus ke depan, dan mendorong badan ke depan sebelum peluit tanda dimulainya perlombaan ditiup. Yang ketiga yaitu di sini ada lari jarak jauh. Pada perlombaan lari jarak jauh, lintasan yang ditempuh oleh para pelari adalah sepanjang 3000 meter
5.000 meter, dan 10.000 meter. Lari jarak jauh juga sering disebut sebagai lari maraton. Yang keempat yaitu di sini ada lari estafet. Perlombaan lari estafet yang paling umum dan sering dilombakan adalah sepanjang 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dalam perlombaan lari estafet, setiap pelari harus menyerahkan tongkat ke pelari lainnya dengan waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu cabang atletik jalan. Sebenarnya kita terbiasa melakukan aktivitas ini di kehidupan sehari-hari. Jalan cepat juga sering ditandingkan dalam cabang olahraga atletik. Dalam olahraga ini, atlet mengutamakan kecepatan dan kecakapan dalam gerakan. Olahraga ini masuk ke dalam salah satu cabang olahraga atletik di bawah naungan induk Organisasi Atletik Dunia. Jalan cepat juga dimasukkan sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Untuk kategori putra, jarak adalah 20-50 km. Sedangkan untuk putri, jarak yang ditempuh yaitu 10 km. Yang selanjutnya yaitu cabang atletik lompat. Pada pengertian atletik melompat, seorang atlet membutuhkan kecepatan dan ketangkasan agar bisa mencapai jarak tertentu. Selain itu, kelenturan tubuh dan penguasaan terhadap alat yang digunakan juga penting diperhatikan. Ada beberapa cabang dalam olahraga lompat, diantaranya adalah yang pertama yaitu lompat jauh. Suatu gerakan melompat ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Kemudian dilakukan dengan cepat melalui gerakan jalan yang melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Yang kedua yaitu lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan dan ke atas. Hal itu sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin untuk jatuh. Caranya, melakukan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Yang selanjutnya di sini ada lompat galah. Lompat galah adalah salah satu cabang atletik dari cabang lompat. Cabang lompat ini juga disebut dengan lompat tinggi karena menilai seberapa tinggi atlet mencapai dan melewati garis atau mistar menggunakan bantuan galah atau tongkat. Yang selanjutnya yaitu cabang atletik lempar. Tak hanya berfokus pada olahraga yang bertumpu pada otot kaki, atletik juga memusatkan kekuatan tangan melalui cabang melempar. Dalam pengertian atletik melempar, para atletnya membutuhkan beberapa alat bantu seperti cakram, lembing, martil, dan peluru. Beberapa cabang olahraganya adalah yang pertama yaitu lempar lembing, yang kedua lempar martil, yang ketiga lempar cakram, dan yang keempat tolak peluru. Dan buat anak usia SD itu bisa dilatih dengan lempar turbo. Oke, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Dan jangan lupa buat kalian selalu menerapkan 5M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas agar kalian terhindar dari virus corona. Bapak akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.